Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpah ruahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kesibukan kita, alhamdulillah, kita masih bisa menghidupkan syiar salat Jum'ah di Masjid Agung Al-Barakah pada siang hari ini. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah atas qudwah kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib ingin mewasiatkan pada diri khatib sendiri dan pada hadirin sekalian untuk mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, bukan ketakwaan yang ala kadarnya, tetapi betul-betul ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sehingga ketakwaan inilah yang insya Allah akan bisa menjadi investasi dan bekal kita saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itulah takwa. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita sudah berada di pertengahan Ramadan, dan begitulah memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan itu dengan kalimat ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang ditentukan. Jadi seolah-olah berlalunya juga tidak terasa, begitu cepatnya kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Dan setiap kali kita berada di pertengahan Ramadan, kita diingatkan dengan proses turunnya Al-Quranul Karim, atau yang biasa dikenal dengan nuzulul Quran. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam surah Al-Isra ayat 105 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, dan kami turunkan Al-Quran itu secara sekaligus dengan sebenar-benarnya, dan kemudian Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, dan kemudian kami tidaklah mengutus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dari ayat ini saja kita bisa menangkap proses turunnya Al-Quran ternyata ada dua tahapan.
Yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu yang dikatakan anzalnahu, kami turunkan secara sekaligus. Maka kalimatnya digunakan anzalnahu. Tetapi kemudian dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil haqqi nazal, Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya Al-Quran, sampai-sampai segala sesuatu yang berhubungkan dan dihubungkan dengan Al-Quran menjadi agung dan mulia. Ketika Al-Quran diturunkan melalui perantara Jibril alaihi salam, maka Jibril pun menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu dari para malaikat, sehingga diberi gelar juga Ar-Ruhul Amin. Ketika Ramadan menjadi bulan yang dimana diturunkannya pertama kali Al-Quranul Karim, maka disebutlah Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, bulan terbaik dari seluruh bulan yang ada. Ketika Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam hari, maka disebutlah itu Lailatul Qadar. Maka malam tersebut menjadi khairul layali, malam yang terbaik. Bahkan disebut di dalam Al-Quran khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ketika Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan begitulah ketika Al-Quran kemudian diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, dijadikan pegangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini akan menjadi khairul ummah, umat yang terbaik yang Allah persiapkan di akhir periode, di akhir generasi hingga hari kiamat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kita semuanya? Dalam rangkaian surah terkait dengan siam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini beberapa hari yang ditentukan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Sebagai apa? Allah menegaskan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bahkan bukan hanya sekadar petunjuk global saja. Allah menjelaskan wa bayyinatin minal huda, dan juga rincian-rincian dari petunjuk itu kadang juga diberikan penjelasan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal furqan, dan juga Al-Quran ini bisa menjadi sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sengaja dipersiapkan untuk kita manusia sebagai huda, sebagai petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sebagai rincian-rincian dari petunjuk juga yang kemudian akan memudahkan jalan kita saat kita berinteraksi dalam kehidupan di dunia, dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, sehingga kita dalam kehidupan mampu membedakan dalam bergerak di kehidupan ini antara yang baik dengan yang buruk, mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya itu adalah dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Sehingga ketika orang terbimbing dengan Al-Quran, maka insya Allah tidak akan kehidupannya merasa gamang, ragu, karena memang senantiasa berbagai sisi-sisi kehidupan akan ada pencerahan-pencerahan dari Al-Quranul Karim.
Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal masyarakat jahiliyah ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab yang dikenal sebagai keras kepala, sebagai masyarakat yang kasar dan sulit untuk berubah. Ternyata dengan sentuhan Al-Quran bisa luluh dan kemudian bergetar hatinya ketika menyimak keindahan Al-Quran. Ini dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang sudah bertekad ingin membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendatangi rumah adiknya Fatimah, kemudian dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran oleh Fatimah. Pada saat itulah luluh hatinya dan kemudian menyatakan diri ingin bertemu dengan baginda Rasul dan akhirnya menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Mengapa masyarakat kemudian bisa berubah dari kesyirikan menjadi tauhid, dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab? Apa yang menjadi faktor pemicunya? Tidak lain, transformasi yang mereka lakukan itu adalah karena Al-Quranul Karim. Yang menjadi penting untuk kita ketahui adalah bagaimana cara berinteraksi para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Al-Quran. Inilah yang penting kita pahami, sehingga kalau kita memahami hal seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dan kita juga bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal saat mereka berinteraksi dalam kehidupannya bersama Al-Quranul Karim. Yang pertama, mereka mau memulai dengan tilawah atau membaca Al-Quranul Karim. Ada yang menghatamkan dalam waktu 1 bulan, ada yang menghatamkan dalam waktu 1 pekan, ada yang menghatamkan dalam waktu 3 hari. Dan ini menjadi suatu hal yang seolah-olah penuh dengan kenikmatan. Mereka bisa merasakan kelezatan Al-Quran. Karena itulah cara ketika dia berkomunikasi dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an." Jika seorang ingin berdialog, ingin berkomunikasi dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin intens komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memang beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Bila dibaca meskipun tidak dipahami tetap mendatangkan pahala, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mim harfun." Barang siapa membaca 1 huruf, baginya ada 10 kebaikan. Baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf sendiri, lam 1 huruf sendiri, mim 1 huruf sendiri, sehingga ketika seorang membaca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang dia peroleh. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, interaksi yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat adalah tadabbur, berusaha memahami kandungan-kandungan Al-Quranul Karim. Orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW saja terkadang mencuri-curi untuk menikmati keindahan dan keagungan Al-Quran. Dan itu pernah terjadi pada Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid ibn al-Mughirah, tokoh-tokoh pentolan-pentolan Quraisy ketika itu. Mereka saling bersembunyi, tidak ingin diketahui oleh yang lain, ingin mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sengaja mereka datang setiap malam ke rumah baginda Nabi sembunyi-sembunyi, sekedar ingin mendengar Al-Quran. Dan kemudian apa yang terjadi? Sesungguhnya mereka tersentuh juga dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga air mata mereka pun mengalir. Apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah saya kira menjadi sebuah pernyataan jujur. Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman
ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin, inna lahu lahalawatun wa inna alaihi latalawatun. Yang artinya, demi Allah, baru saja saya mendengar dari Muhammad sebuah ucapan yang bukan bahasa manusia, bukan juga bahasa jin. Sungguh sangat indah, penuh makna, menakjubkan dan nikmat untuk didengar. Inilah pengakuan dari seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Walaupun sampai akhir hayatnya tidak menyatakan masuk dalam Islam, tapi tadi pernyataan ini membuat ketika seseorang memahami ayat Al-Quran, sungguh akan ada sentuhan-sentuhan yang bisa menggerakkan dirinya untuk mengarah kepada sebuah kebaikan. Yang ketiga, mereka para sahabat berinteraksi dengan amalan, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan. Dengan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mendidik sahabat-sahabatnya sehingga Al-Quran mampu merubah kehidupan para sahabat secara signifikan. Padahal mereka ini bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi dan bukan juga bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi seperti bangsa Persia yang maju ketika itu, atau Romawi atau Bizantium, tapi mereka dari kalangan masyarakat yang biasa. Lihat saja bagaimana Umar bin Khattab, di mana 16 pendapatnya kemudian menjadi penyebab turunnya ayat-ayat suci Al-Quran yang menguatkan pandangan dan pendapat beliau. Sebelum mengucapkan syahadat dikenal sebagai seorang yang keras, kasar, sangat benci terhadap Islam dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun kemudian hatinya begitu lunak, luluh begitu mendengar ayat-ayat dan dikumandangkan oleh adiknya Fatimah. Jadi kemudian Umar bin Khattab ini menjadi pembela setia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain, seorang Abu Dzar Al-Ghifari yang kemudian dikenal sebagai pembegal, perampok, ayahnya menjadi pemimpin perampok dari kampung Ghifar, kemudian hidupnya ternyata dari kekerasan dan kejahatan tersentuh dengan nilai-nilai Al-Quran yang kemudian berubah 180 derajat menjadi kemudian seorang yang zuhud, seorang yang tawadu, yang menentang semua orang yang cenderung menumpuk harta untuk kepentingan pribadi, ya, meskipun itu oleh sahabatnya sendiri. Jadi begitulah Al-Quran datang untuk merubah perilaku, merubah cara berpikir, merubah tutur kata yang kasar, merubah sopan santun, dan itulah sungguhnya hakikat mukjizat Al-Quran, yaitu mampu mengubah hidup seseorang. Dan inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dan memuliakan beberapa kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah juga merendahkan beberapa kaum dengan kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, tentu adalah tahfiz, menghafalkan Al-Quran. Makin banyak orang menghafal Al-Quran, semakin mempertinggi derajatnya di dalam surga. Karena sabda Rasulullah SAW, nanti kelak ketika kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, maka dikatakan pada kita, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi', akan dikatakan bacalah Al-Quran dan kemudian kamu naiklah. Warattil kama kunta turattal fid dunya, bacalah tartil sebagaimana engkau membacanya saat di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, nanti kelak ketika tempat tinggal kamu di dalam surga adalah di akhir ayat yang kamu baca. Jadi artinya semakin seorang mampu membaca dengan banyak, maka semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Dan saat kemudian seluruh ayat-ayat Al-Quran terbaca, mudah-mudahan bisa bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini, sehingga mari kita memahaminya dengan baik. Mari kita baca Al-Quran
dan memahaminya dengan baik, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita upayakan sedikit demi sedikit untuk menghafalkannya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.